حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih di Al-Mustawa Tsani, yaitu di level kedua. Ad-Darsul Khamisa Asyar, pelajaran yang ke-15. Wa minal adabi fil maqbarah, termasuk dari adab di pekuburan adalah ana la amzahu wa la adhaku indal kubur. Saya tidak bercanda dan tidak tertawa, tidak gelak di pekuburan. Kita lihat sendiri di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu hadis Al-Bara' bin Azib ataupun beberapa hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan tenang, para sahabat juga tenang, sampai disebutkan seandainya ada burung-burung hinggap di kepala mereka, itu burung tidak akan lari, saking tenangnya mereka. Jadi pekuburan itu memang bukan untuk bercanda, bukan untuk tertawa ria dan sebagainya, tetapi untuk mengingatkan kita akan segala perkara yang akan meruntuhkan kenikmatan dan kelezatan, yaitu mengingat kematian dan mengingat pada akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Dahulunya aku melarang kalian dari mengunjungi pekuburan, maka sekarang kunjungilah karena pekuburan itu akan mengingatkan kepada akhirat. Taib. Orang yang rajin ingat akhirat, dia tidak akan banyak tertawa, tetapi boleh jadi dia akan banyak menangis. Sebagaimana di dalam hadis muttafaqun alaih dari Asma radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, madza ra'aita ya Rasulullah? Apa yang Anda lihat wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, al jannata wan nar, surga dan neraka. Baik. Maka tidak layak untuk kita di pekuburan malah tertawa-tertawa, apalagi seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di suatu pulau di sana dahulu itu, malah berjoget ria dengan musik yang memengkakkan telinga di atas kubur. Ini entah hatinya itu di mana. Naudzubillah. Padahal boleh jadi yang di dalam kubur itu sedang disiksa, sedang menderita, sedang angan-angan seandainya boleh kembali ke dunia. Mereka yang di dunia malah lalai. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf beliau dengan sanad yang sahih, tatkala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat ada orang yang tertawa di kubur beliau, di pekuburan itu, beliau mengatakan, aku tidak akan mengajak engkau bicara selamanya, dihukum. Walaupun dia bukan mubtadi, tapi dihukum atas perkara yang sangat tidak layak tadi itu. Nah, ini bagian dari adab. Walau dari sisi yang lain, bukan berarti karena kita punya adab di kubur sampai berlebihan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim di dalam mengagungkan kubur. Ada itu di beberapa tempat di sana, kalau mau masuk kubur betul-betul sangat merunduk-runduk. Nanti kalau keluar dari kubur harus apa itu? Berjalan, gimana kita akan bilang ya? Berjalannya ke belakang. Jadi tidak membelakangi kubur. Ini berlebihan. Berlebihan di dalam mengkultuskan kubur-kubur, terutama kubur nenek moyang mereka. Takut nenek moyang nanti marah. Nah, ini tentunya berlebihan. Baik. Yang betul adalah apa yang diajarkan oleh Nabi, cukup sampai di situ, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian diceritakan, disebutkan di sini, ana usallimu ala ahlil kubur wa ad'u lahum. Saya mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan untuk mereka. Gimana doa di kubur itu? Doanya gimana? Gimana? Yang biasa dibaca waktu kita lari pagi itu di pekuburan tuh.
Gimana? Nah, bukan waktunya menghafal, jadi tak stop. Gimana? Ayo, assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin. Kelanjutannya, wah, sudah hafal belum? Kelanjutannya tahu kok. Wa inna, pas tuh, bikum lahikun. Pas tuh, ayo, wa nas'alullaha lana walakumul afiyah, betul. Tentunya ini untuk yang layak diberi salam, yaitu kubur kaum muslimin. Kalau kubur orang kafir, kita bagaimana? Kalau kubur orang kafir, ayo, absyir. Berarti boleh tidak kita main apa kira-kira ya? Futsal di kubur boleh tak? Oh, tak boleh. Itu nanti banyak melakukan pelanggaran, menyakiti orang yang di bawah tanah. Baik. Yang kedua, al tusallimu alal muslimin al makburin wa tad'u lahu. Apakah Anda mengucapkan salam kepada kaum muslimin yang dikubur dan mendoakan kebaikan untuk mereka? Ahmad yang jawab, Ahmad. Jawabannya apa? Nomor 2 tuh. Hmm? Tak tahu, tak tahu kah kebingungan, kah nervous. Itu aja. Kenapa? Jawabannya apa? Hmm. Mak? Hmm. Bukan tad'u, ad'u. Artinya apa? Yang dikubur dan ayo. Yang tidak nampak siapa? Ada yang sakit. Siapa? Ismail sakit. Hah? Tidur? Malu lah. Tadi ikut sholat ya? Masa tak dengar adzan? Takkan tak dengar adzan. Siapa? Tolong ditengok sakit kah apa coba? Hmm? Sakit? Apa? Kepala sakit? Oh, tayyib. Syafahullah. Tayyib. Kalau sakit ada udur, kasihan. Kalau tidak ada udur, dipanggil. Tayyib. Sekarang kita masuk ke muka surat 99. Adar susah disa asyar. Pelajaran yang ke-16. Wa minal adabi fil makbarah. Termasuk dari adab di pekuburan. Ana idza kharajtu ilal maqabir aqul. Nah, ini dijelaskan oleh yang tadi dijelaskan dengan yang ini di antara lafaz doanya, salah satunya, bukan satu-satunya doa. Assalamualaikum ahlad diyar. Salam sejahtera tercurah untuk Anda semua. Wahai penduduk negeri-negeri ini, diyar negeri. Terkadang diyar artinya ya rumah-rumah itu. Minal mu'minina wal muslimin. Kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan dan penjagaan. Maksudnya keselamatan dari apa? Kan sudah mati. Keselamatan dari apa? Dalam kitab beliau Ahwalul Kubur. Entah bagaimana pernah terjadi di masa lampau, ada seorang muslim yang silap dikuburkan, ternyata malah dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir. Sampai akhirnya dia datang lewat, bukan betul-betul datang ya, tapi ini Allah menghendaki lewat alam mimpi itu mengatakan bahwasanya saya setiap hari tersiksa melihat orang di sekeliling saya disiksa terus, suara yang menyakitkan, gambaran siksaan yang menakutkan. Jadi tolong saya dipindah. Akhirnya mereka sadar, oh iya silap. Bagaimana kubur dicampur-campur macam itu. Akhirnya yang muslimin dipindah ke pekuburan muslimin. Walaupun bukan mustahil di pekuburan muslimin ada aja yang terkena azab kubur. Mungkin karena apa? Karena tidak menjaga kencingnya agar tidak kena badan, kena baju, atau mungkin karena jadi batu api, atau karena corruption, atau karena
mencaci maki salaf dan seterusnya terkena adab kubur, tapi ini jauh lebih ringan daripada di pekuburan orang-orang kafir. Jelas tak terbayangkan siksa di alam kubur bagi orang-orang kafir. Baik, di antara bentuk penjagaannya adalah kita mati sebagai seorang muslim dan dikubur di pekuburan kaum muslimin itu sendiri. Oh, toh. Mana tadi? Ayo, ini dia. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebihnya setiap 9 hari sekali beliau berkunjung ke pekuburan. Tayyib, kubur mana itu? Kubur mana kira-kira? Ya, memang kubur Muslim jelas, tapi kubur apa namanya? Nama negeri, nama pekuburannya kubur mana? Kubur Bangi, ayo kubur Bake, betul, bukan kubur Bangi. Iya, setiap apa? Setiap di giliran tidur di rumah Aisyah, di akhir malam beliau keluar untuk pergi ke pekuburan, ya rahmatullah, di pekuburan kaum muslimin. Tak takut kah? Tengah malam macam itu, akhir malam pergi ke pekuburan, tak takut jumpa bantal peluk kah, pontianak kah, atau tuyul? Oh, tak takut. Ahli tauhid tidak takut. Kayak hantu-hantu justru apa? Seringkali hanya akan mengganggu orang-orang yang imannya lemah, tauhidnya lemah. Taib, atau dari malah selalu diteror oleh hewan-hewan, oleh makhluk-makhluk tadi itu. Katanya ada yang tenggek di atas pintu, di atas apa? Kita tengok, tak ada apa-apa. Alhamdulillah Allah menjaga kita. Baik. Nah, Rasulullah sering ziarah kubur dengan adab-adabnya, mendoakan kebaikan walaupun di tengah malam, walaupun di akhir malam. Kenapa anak bilang 9 hari sekali? Ya sesuai dengan apa? Pergiliran rumah. Nah, di rumah Aisyah itulah Rasulullah kemudian sering keluar di akhir malam untuk mendoakan kaum muslimin yang di pekuburan Baqi tersebut. Kita baca penilaian di sini at-taqwim. Yang pertama, madza taqulu idza ataita ilal maqbarah? Apa yang Anda katakan jika pergi ke pekuburan? Siapa yang sudah langsung hafal? Hafal? Minal pastu wa inna siapa? Itu aja. Najem bantu wa inna sudah langsung hafal belum? Belum pastu nas alullah, boleh nas Allah, boleh as'alullah, tak apa-apa. Ayo, as'alullah lana walakumul afiyah. Sering kalau kita pergi ke mana-mana, tahu-tahu di kanan kiri ada kubur, ada kesempatan mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang amalnya terputus itu, secara umum terputus. Boleh jadi ada amalan yang boleh lanjut, tapi secara umum orang yang mati perlu perlu doa dari kita, bukan dimintai ini dan itu. Yang kedua hal sanamutu kama mata man sabaqona, apakah kita akan mati seperti matinya orang sebelum kita juga mati, ya? Jawabannya apa? Naam, apa itu? Sa? Hmm, ada yang hilang. Iya. Apa artinya? Iya, setiap kita pasti akan mati seperti yang disebutkan dalil-dalilnya oleh Imam An-Nadi. Tak perlu berhayal jauh-jauh seperti sebagian apa orang Cina itu, oh nanti ada teknologi ya untuk orang tidak perlu lagi mati. Oh, itu hayal aja, sejak dulu pun selalu ada yang berharap gitu, ternyata mati juga. Tinggal jadi sejarah saja dia. Ilahuna wallahu a'lam. Ini jayid ya. Untuk kitab-kitab adab ini untuk anak-anak pun diingatkan akan mati. Sehingga apa? Lebih beradab, lebih tertata hidupnya, tidak lalai dan seterusnya. Hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemana? Ah ya. Qala al-imam. Oh, kita sampai muka surat berapa? 144. Tayyib. Qala al-imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masih terkait dengan peristiwa di alam akhirat. Wa qala ta'ala tentang si objek yang hendak ditimbang. Apa saja yang ditimbang? Kira-kira apa aja yang ditimbang? Bukan pahala, tapi apa? Yaitu apa? Amalan. Iya, amalan. Amalan baik dan buruknya yang ditimbang. Amalannya ditimbang. Sudah kita lewati kan yang pembacaan ayat ya sebelumnya itu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, menunjukkan apa? Amalannya lah yang ditimbang. Tayyib, didatangkan, dijasadkan, kemudian ditimbang, dilihat beratnya. Menunjukkan amalan itu ditimbang. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal, hadis terakhir dalam Sahih Bukhari itu. Kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Kelanjutannya apa? Kelanjutannya ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa zikirnya itu? Oh ya. Subhanallahi wa bihamdi. Satu. Yang kedua? Iya, subhanallahil azim. Jadi amalan itu ditimbang. Ternyata kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu berat. Berat di dalam timbangan. Demikian pula di dalam hadis Aisyah yang mana apa Rasulullah menyebutkan apa itu? Ma'alun asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang lebih berat di dalam timbangan melebihi akhlak yang baik. Ini menunjukkan amalan itu ditimbang. Yang kedua, apalagi yang ditimbang? Apalagi yang ditimbang kira-kira? Apa yang ditimbang? Selain amalan, apa yang ditimbang? Anak-anak ada yang ingat atau ada yang pernah mendengar? Kalau tidak berarti kita serahkan ke bapak-bapak atau abang-abang. Apa yang ditimbang? Bukan pahala. Pahala itu nanti balasan dari amalan. Tapi selain amalan, apa yang ditimbang? Sudah anak-anak tidak ada yang ingat tentang itu. Nggak apalah ke bapak-bapak aja atau abang-abang dibantu. Apalagi yang ditimbang ya? Apalagi yang ditimbang? Ya Ustadz. Kenapa? Itu yang tadi bagian dari amalan dia. Abu Najim apa tadi? Orangnya betul. Orangnya ditimbang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan yu'ta yaumal qiyamah birajulin saminin azimin, akan didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki yang besar yang gemuk. Kemudian apa? Fala yazinu indallahi janaha ba'udah. Ternyata di sisi Allah dia tidak seberat satu sayap nyamuk. Kemudian Rasul membacakan ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak tegakkan timbangan untuk mereka. Ditimbang tapi ternyata timbangannya sama sekali tidak tegak. Saking ringannya dia. Ya kembali ke amalannya memang. Jika amalannya sangat buruk, maka badannya jadi sangat ringan, tidak ada harganya dibanding dengan sayap nyamuk. Demikian pula di dalam hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu an, tatkala beliau sedang mengambil buah arak, maksudnya yang buah yang biasa rantingnya dipakai untuk kayu sugi itu. Begitu ada angin, maka kaki beliau goyang-goyang, tertiup angin, maka para sahabat gelak. Kemudian Rasulullah mengatakan, mimma tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Maka mereka mengatakan min diqqati saqaihi ya Rasulullah, karena kecilnya betis dia wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan lauma asqalu yaumal qiyamati minal Uhud. Benar-benar kedua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat di hari kiamat daripada gunung Uhud. Ya, orangnya kualitinya hebat sekali sehingga badannya pun diberatkan.
di atas timbangan nanti. Tayyib. Jadi yang pertama amalan, yang kedua adalah orangnya, pelaku amalan yaitu amilnya. Yang ketiga apa? Yang ditimbang apalagi? Amalan, amil, kemudian apalagi ya? Siapa yang ingat? Abu Raihan ingat? Yang ketiga apa yang ditimbang? Apa? Yang keras. Makmum, makmum yang diamalkan. Si diamalan itu ya akhirnya ya. Amalan maksudnya adalah kemudian ditunjukkan kepadanya 99 sijil, yaitu apa? Satu lembaran amalan dia. Setiap lembarannya sejauh mata memandang. Kemudian ditanyakan, apakah engkau mengakui yang ada di sini? Apakah para juru tulisku menganiaya engkau? Kemudian dia mengatakan, la wallahi ya Rabb. Tidak, demi Allah wahai Rabb. Kemudian Allah bertanya, alaka min udhur, apakah engkau punya udhur, punya alasan agar selamat dari catatan sebanyak ini? Maka dia mengatakan, la ya Rabb, saya tidak punya udhur ya Allah. Maka Allah mengatakan, bala innalaka indana udhron. Bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu udhur di sisi kami. Kemudian Allah mengeluarkan bitaqah, satu kad tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang tadi mengatakan, apa itu? Ya Rabb, mali hadhil bitaqah min hadhihi sijilat. Wahai Rabb, apalah nilai kad ini dibandingkan dengan 99 lembaran ini? Allah mengatakan apa? Innaka la tudlam. Sesungguhnya engkau tidak dianiaya. Kemudian diletakkanlah 99 lembaran tadi di satu dacin, satu daun timbangan. Kemudian bitaqah di dacin satunya lagi. Fatoshatis sijilat. Ternyata lembaran langsung terbang semua. Yaitu timbangan yang sangat adil. Asalnya apa? Al-mawazin al-muqsitoh. Pakai isim fa'il yang sangat itu adalah hari yang penuh dengan keadilan. Allah mengatakan la zulmal yaum, tiada penganiayaan pada hari ini. Sebagaimana juga dalam hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu an, tatkala langit diganti dengan langit yang lain, bumi diganti dengan bumi yang lain, nanti manusia akan didatangkan ke bumi yang tidak pernah ada penganiayaan di situ. Iya, bumi yang baru di padang mahsyar itu. Kakursotin naki, bagaikan apa? Bagaikan roti yang bentuknya bulat buminya itu. Wa ingkana mithqala habbah, kalaupun amalannya itu hanyalah seberat biji sawi kecil, kita tiup aja terbang dia, biji sawi hitam-hitam yang dulu pernah apa menanam biji sawi, dia akan lihat itu bagaimana ukuran bijinya sangat kecil. Walaupun hanya sekecil itu, ternyata tidak akan dianiaya. Ataina biha, kami akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang memeriksa. Kalau Allah yang memeriksa, tidak ada yang mampu lepas dan tidak ada yang luput. Kalau yang memeriksa manusia, mungkin luput, mungkin lupa, mungkin lalai, mungkin diraswah, berbagai penyakit ada saja. Tapi tatkala yang memeriksa adalah Allah, maka tidak akan ada yang luput. Tayyib. Kemudian qala jalla wa ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mendatangkan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Ini untuk siapa? Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dilipat gandakannya amalan kebaikan ini hanya untuk umat Muhammad. Adapun umat-umat yang lampau, mereka amalan kebaikannya tidak dilipatkan. Mereka sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, keajaiban sangat banyak, dan juga umur yang sangat panjang. Nah, mereka tidak diberi apa itu? Perlipat gandaan amal soleh. Sedangkan umat ini umurnya sangat pendek. Bagaikan apa? Setelah sholat asar sampai maghrib, pendek saja dibanding dengan umur dunia, dibandingkan dengan umur umat-umat yang terdahulu. Allah memberikan bantuan dengan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti yang sangat rugi dan bodoh siapa ya kira-kira ya?
Jelas orang kafir rugi dan bodoh. Cuma yang dimaksudkan di sini kira-kira apa? Iya, orang yang memilih murtad masuk agama lain, sudah dipilihkan agama terbaik, lahir di generasi apa itu pengikut Nabi yang terbaik, tahu-tahu malah memilih agama lain. Ini sangat sangat bodoh sekali. Thayyib. Wa jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa mendatangkan keburukan, maka dia tidak dibalasi kecuali semisalnya. Bahkan dilipat gandakan. Allah Ta'ala maha memiliki kurnia yang besar. Sedangkan keburukan hanya dibalasi setimbang atau diampuni. Menunjukkan Allah Ta'ala memang maha adil. Qal wahum la yuzlamun. Dalam keadaan mereka tidak dianiaya. Wawunya wawu haliyah. Dalam keadaan mereka tidak dianiaya. Takdirnya apa berarti ya? Ghairu zalimin. Mansub sebagai apa hal? Thayyib. Itu kalau apa halnya berupa isim mufrad. Illa mithlaha ghairu zalimin. Tapi di sini didatangkan dengan apa? Jumlah ismiyah. Wahum la yudlamun. Dalam keadaan mereka tidak dianiaya. Baik. Kata beliau, fal hasanah bi asyarati amsalihha. Satu kebaikan itu dilipatkan 10 kalinya. Ila sab'i mi'ati dhi'f. Sampai 700 kali lipat. Ila at'afin kasirah. Hingga lipatan-lipatan yang banyak. Sebagaimana dalam hadis Ibni Umar, Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadis Abi Hurairah juga ya. Fadlan minallahi azza wajal, sebagai kurnia dari Allah azza wajal. Wamtinanan minhu, dan sebagai jasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita akan bersyukur pada Allah sebagaimana mestinya? Seluruh kebaikan di tangan dia dan dari dia. Thayyib. Tapi Allah maha baik. Syukur sedikit saja itu sangat dihargai oleh Allah Ta'ala. Fahuwa jalla wa ala qad tafaddala bil amali sholih. Maka Allah Azza wa Jalla telah memberikan kurnia dengan adanya amal soleh. Kita beramal soleh, ini nikmat dari Allah. Kita diberi hidayah untuk beramal soleh. Salat, zakat, puasa, haji, apalagi berzikir. Demikian pula mungkin apa? Sedekah-sedekah dan seterusnya, berbagai jenis amal soleh. Bahkan niat diberi taufik untuk punya niat walaupun belum mampu, tapi punya niat soleh. Ini nikmat dari Allah. Summa tafaddala marratan ukhra bil jazai alaih. Kemudian pada kali yang lain dia memberikan kurnia dengan memberikan pahala atas amalan tadi. Hadzal jaza al wasi al katsir, dengan pahala yang luas yang banyak. Ini kebaikan yang sangat banyak dari Allah Ta'ala. Wa ammal amalus sayyi, adapun amalan yang buruk, fa inna sayyi'ata bimithliha. Maka sesungguhnya keburukan itu dibalas dengan yang semisalnya. La yujazil insana bi aktsara minha. Allah tidak membalasi manusia pelakunya dengan yang lebih banyak dari amal dia tadi. Allah Ta'ala, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa mendatangkan keburukan, maka dia tidak dibalasi kecuali yang semisal dengan itu, dalam keadaan mereka tidak dianiaya. Wa hadza min kamali fadlillahi wa ihsanih. Ini termasuk dari kesempurnaan kurnia Allah dan kebaikannya. Untuk masalah keburukan berarti apa? Termasuk dari kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.